Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, dalam perjumpaan kita di 2 minggu sebelum ini, saya selalu menekankan mengenai bagaimana seharusnya kita memilih. Bagaimana seharusnya kita memilih. Ada kuasa di dalam memilih itu. Pada 2 minggu yang lalu, saya menjelaskan kenyataan adanya orang-orang yang menjadi Kristen karena memang keturunan atau dari keluarga Kristen, atau karena pasangan hidupnya beragama Kristen sehingga otomatis beragama Kristen. Orang-orang Kristen seperti ini tidak pernah memilih mengikut Yesus. Dia tidak pernah memilih. Bahkan beragama Kristen pun bukan karena pilihannya, tetapi karena ia hanyut, terbawa oleh keadaan. Itu pada perjumpaan kita 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya berbicara mengenai 2 umat pilihan. Bangsa Israel umat pilihan oleh karena garis keturunan, jadi umat pilihan karena darah dan daging. Mereka adalah anak-anak Abraham, di mana setiap orang yang lahir dalam keluarga-keluarga bangsa Yahudi otomatis merasa dan mengklaim dirinya sebagai umat pilihan. Mereka juga tidak memilih, saudaraku. Dan kemudian mereka harus terbawa atau dengan sendirinya terbawa oleh pola hidup bangsa Yahudi yang memiliki agama Musa, Yudaism, saudaraku. Yang kedua, umat pilihan karena iman. Umat pilihan karena iman. Bukan karena garis keturunan, bukan karena darah, daging. Kalau umat pilihan perjanjian lama, itu hanya dibatasi bangsa Israel atau bangsa Yahudi saja. Kalau ada bangsa lain yang mau masuk menjadi orang yang beragama Yahudi, mereka dibaptis dengan baptisan yang dikenal sebagai proselit. Nah, umat perjanjian baru ini umat pilihan, bukan karena keturunan, tidak dibatasi oleh suku bangsa, sebab dasarnya iman, saudaraku. Ingat ya, dasarnya iman. Dasarnya itu iman, saudaraku. Berulang-ulang saya kemukakan, iman itu tindakan.
Tentu tindakan di sini tindakan yang memiliki standar. Dan standarnya adalah, saudaraku, Tuhan Yesus. Yesus. Orang yang beriman itu orang yang mengikuti Yesus, yang hidupnya harus semakin seperti Yesus. Nah, iman seperti ini tidak bisa diwariskan secara otomatis. Kalau agama Kristen itu bisa diwariskan secara otomatis. Tetapi iman tidak. Nah, kalau tadi saya katakan, dan itu penting, iman itu memiliki standar. Standarnya adalah Yesus. Kalau Abraham, bapak orang percaya, iman Abraham itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki, Abraham lakukan. Kalau kita, umat perjanjian baru, memiliki iman, atau menjadi umat pilihan karena iman yang pernah dimiliki oleh Abraham, sama, harus hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan model dari sosok yang hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah Bapa itu Yesus. Kalau standar iman hanyalah beragama Kristen, pergi ke gereja, tidak pindah agama memang, maka itu memang otomatis bisa diwariskan. Artinya kalau orang tua Kristen dengan model Kristen seperti itu, beragama Kristen ke gereja, dengan atribut Kristen yang lain, memakai kalung salib, nama Kristen, itu memang secara otomatis diwariskan. Nah, celakanya banyak orang Kristen yang tidak memahami pengertian iman dengan benar. Iman itu hanya dipahami sekedar keyakinan. Keyakinan atau pengakuan atau persetujuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu menjadi Kristen, pergi ke gereja. Nah, celakanya itu. Sehingga iman yang salah, yang sebenarnya hanya keberagamaan, itu bisa diturunkan secara otomatis. Mirip dengan orang Yahudi yang bisa secara otomatis membuat anak-anak mereka menjadi orang Yahudi. Nah, menjadi orang Yahudi itu tidak mudah, saudara. Harus disunat, harus mentaati Taurat dengan peraturannya yang sangat ketat. Sangat ketat. Ada yang dipandang haram, ada yang dipandang halal. Makanan yang dipandang halal pun bertemu dengan satu jenis makanan yang dipandang halal, kalau digabung, combining, jadi haram. Rumit, saudara. Belum hukum Sabat yang harus ditaati dengan begitu ketatnya. Jadi anak orang Yahudi yang mewarisi iman Yahudi, agama Musa atau agama Yahudi atau Yudaism, itu berat. Tetapi itu pun bisa diwariskan secara otomatis, saudara. Bisa diwariskan secara otomatis. Dan manusia walaupun telah kehilangan kemuliaan Allah atau telah jatuh dalam dosa, manusia masih mampu melakukan hukum. Ya tentu tidak sempurna, saudara. Pasti ada salah atau gagalnya. Kalau ada salah atau gagal, ada darah domba
yang menjadi solusinya. Ya, itu orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen merasa beriman hanya karena beragama Kristen, ke gereja dengan atribut kekristenan seperti memakai kalung salib, nama Kristen dan lain-lain, itu jadi lebih mudah hidupnya dibanding dengan orang Yahudi. Jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, saudaraku. Nah, mestinya tidak demikian. Mestinya orang percaya itu harus mengambil keputusan, harus memilih. Memilih ikut Yesus dengan iman yang benar dalam bentuk tindakan yang standarnya seperti Yesus. Nah, ini tidak bisa otomatis diwariskan. Memang orang tua bisa menjadi mentor, ya, membimbing, memberi teladan. Tetapi pada akhirnya setiap individu harus mengambil keputusan. Kalau tidak, iman tidak bisa diwariskan. Saudara, tetapi kehidupan Kristen yang sekarang ini dimiliki oleh banyak orang Kristen itu hanya Kristen warisan. Sehingga bukan menjadi Kristen pengalaman. Artinya tidak memiliki pengalaman Kristen, yaitu bagaimana mengikut Yesus. Ini sangat lemah. Artinya orang-orang Kristen warisan ini menjadi Kristen karena warisan, ya, bukan karena mengikut Yesus. Itu akan sangat mudah terhanyut oleh dunia. Ya. Sangat mudah terhanyut oleh dunia. Dan jika standar kekristenan bukan Yesus, tetapi asal bernama, ya, nama-nama Alkitab, ya, asal pergi ke gereja, ya, dengan atribut-atribut Kristen yang lain secara agamani, mereka akan terjebak dalam pasivitas. Pasivitas. Karena untuk menjadi orang Kristen seperti itu tidak sulit. Hanyut saja dengan keadaan bisa. Pasivitas. Ditambah lagi dengan pengajaran yang tidak tepat. Seperti misalnya begini, saudara. Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Pengajaran itu membuat seseorang tidak akan menempatkan diri secara proporsional dalam bertanggung jawab. Sebab Allah yang menentukan. Walaupun biasanya yang mengajar itu mengatakan bahwa manusia tetap memiliki pilihan, tapi pilihan yang tetap ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi mereka mengajarkan kedaulatan Allah yang mutlak, di mana ada orang yang dipilih untuk selamat, dan yang dipilih ini orang-orang yang tidak bisa menolak anugerah. Dan tentu yang lain tidak dipilih untuk selamat, berarti tidak bisa menerima anugerah. Tidak ada tantangan, tidak ada dinamika, sehingga hal ini akan menciptakan satu kondisi di mana orang-orang Kristen cukup puas mewarisi kekristenan warisan ini.
lalu dipandu oleh keyakinan bahwa Allah telah menentukan orang selamat dan tidak selamat, dan orang-orang yang tetap melestarikan kekristenannya dengan pergi ke gereja, ya bisa aktif juga dalam kegiatan gereja, bukan satu hal yang sulit. Mengapa? Apalagi masyarakat Indonesia, ya masyarakat yang lain ya, di negara lain juga, yang agama itu memiliki peran atau berharga. Sangatlah mudah masyarakat di kondisi untuk tetap beragama. Ya, dengan Kristen warisan, mereka mewarisi kekristenan itu, mereka bisa meyakini bahwa mereka orang yang dipilih. Mereka meyakini bahwa diri mereka orang yang terpilih. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dunia bergerak terus dan pengaruh dunia makin kuat, tadi saya katakan di sini, rentan sekali. Sebab bukan tindakan mengikut Yesus, bukan tindakan mengikut Yesus, tetapi telah dikemas, disusun, diformatkan dalam doktrin dan sistematika teologi, saudara, ya, sehingga orang-orang Kristen ini yang melestarikan Kristen warisan ini, saudara, bisa mengklaim dirinya umat yang dipilih. Tetapi sampai kapan? Ketika dunia berubah terus, pengaruh dunia kuat, saudara, yang tadi saya katakan rentan, rontoklah itu orang-orang Kristen. Sepilah gereja, bangkrutlah gereja, saudaraku. Dan itu terjadi di Eropa dan di negara-negara barat. Walaupun belum punah atau habis sepenuhnya, tetapi peta dari kemunduran kekristenan itu sudah nyata sekali di mata kita. Karena pengajaran itu, kedaulatan Allah itu bukan kedaulatan mutlak yang menentukan orang selamat atau binasa, tetapi kedaulatan yang memberi kedaulatan kepada manusia untuk memilih. Jadi kalau seorang yang menganut bahwa Allah menentukan sekelompok orang selamat, itu bisa bertanya kepada orang, coba buktikan ya, kalau Allah tidak berdaulat. Ya tidak. Saya bisa membuktikan. Alkitab menunjukkan bagaimana Adam dan Hawa diberi kebebasan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat atau tidak. Itu sudah jelas, tidak usah dijelaskan, udah jelas. Kedaulatan Allah itu kedaulatan yang memberi manusia independen, kebebasan, kemandirian untuk memilih. Dan itu tidak mengurangi supremasi atau keunggulan atau keagungan Allah. Justru disitulah keagungan Allah tersebut, saudara. Kedaulatan Allah bukan kedaulatan yang sewenang-wenang menentukan orang yang satu selamat dan yang lain tidak jelas, atau satu kelompok pasti masuk surga dan yang lain tidak. Itu kedaulatan yang sewenang-wenang, saudara. Bukan kedaulatan seperti itu. Kalau kedaulatan semacam itu diajarkan, tidak heran kalau agama Kristen cukup diwariskan, tidak perlu memilih. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Allah memberi manusia kehendak bebas untuk menentukan keadaannya, maka setiap individu harus memilih. Nah, saudara harus cerdas memahami ini, mengapa gereja menjadi begitu mundur, mengapa gereja mengalami kemerosotan.
Kalau kita di Indonesia ini hari Minggu kita masih melihat orang-orang pergi ke gereja, ya. Kalau tidak masa COVID ya saudara, gereja-gereja penuh, ya, orang datang, gereja di sekitar gereja, jalan-jalan di sekitar gereja dipenuhi mobil-mobil ya saudara. Iya, coba di negara-negara barat, hari Minggu ada juga sih orang ke gereja, wisata. Ada juga sih kebaktian dari sebegitu luas gereja di pojok gitu. Ada misa kecil gitu. Dan orang-orang tua sepi. Ini akibat pengajaran yang tidak alkitabiah. Jadi saudara jangan berpikir Allah itu Allah yang memiliki kedaulatan yang sewenang-wenang tersebut. Mungkin ada yang berkata, Pak, itu bukan sewenang-wenang, Pak. Itu kan keadilan Allah, Pak. Ya, tetapi Alkitab tidak mengajarkan kita keadilan model itu, saudara. Itu kesewenang-wenangan. Saudara bisa bayangkan enggak kalau suatu hari saudara punya orang tua yang ditentukan masuk neraka sedangkan Anda ada di surga? Bisa bahagia enggak? Mau bagaimanapun orang tua you enggak mungkin selamat karena tidak bisa menerima anugerah. Sedangkan saudara bagaimanapun tidak bisa menolak anugerah. Kalau dia tidak bisa, maksud saya saudara tidak bisa menolak anugerah, dia tidak bisa menerima anugerah. Apa enggak sewenang-wenang? Saudara bisa mengucap syukur orang tuamu? Tidak. Lalu kita harus mengucap syukur. Allah berkata bahwa, maksud saya firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu jelas. Jadi kalau orang binasa bukan karena kehendak Allah, karena pilihan orang tersebut. Nah, saudara, jadi ketika disadari atau tidak, seakan-akan Kristen warisan itu standar. Jadi karena menjadi Kristen oleh sebab orang tua Kristen itu standar, atau menjadi Kristen karena pasangan hidup Kristen itu standar. Orang tidak menggunakan kehendak bebasnya secara bijak, secara benar. Ini bahaya sekali, saudaraku. Jadi ia tidak menggunakan kehendaknya untuk memilih Tuhan dan kerajaannya. Tidak memilih. Kehendak dibuat liar. Apa yang dia saksikan dan itu dianggap sebagai baik, membahagiakan, menguntungkan, itu yang mengisi kehendaknya atau keinginannya, mengisi hasrat-hasratnya. Sehingga manusia menjalani hidup atau seseorang menjalani hidup dari satu hasrat ke hasrat yang lain, dari satu kehendak ke kehendak yang lain. Apakah itu sejumlah uang, apakah itu gelar, bukan tidak boleh punya gelar, saudara. Apakah itu barang-barang, ya saudaraku. Dan berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Sampai kehendak manusia ini terbelenggu. Karena kehendak ini terkait dengan selera atau cita rasa, sehingga cita rasa orang percaya atau
orang Kristen tertawan. Saya sendiri juga merasakan, saudaraku, bagaimana saya sudah pernah tertawan, saudara. Biar pendeta juga tertawan. Apakah itu keinginan di dalam jiwa atau keinginan di dalam daging ini? Tertawan oleh yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ya. 16 dan 17. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sampai titik tertentu tidak bisa diarahkan ke Tuhan dan kerajaannya. Tuhan mengatakan, ya saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu, tapi kalau matamu jahat, gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dan banyak orang yang sekarang hidup di dalam kegelapan, saudara. Bicara mengenai Tuhan pun salah. Ini memenuhi yang dinubuatkan Alkitab. Mereka mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan, mengenakkan telinga saja. Jadi kalau saudara sekarang masih ada di Indonesia, di negara timur ini, saudara masih bisa bicara mengenai Tuhan, saudara masih bisa mengikuti live streaming, ya. Bersyukur loh kita masih diingatkan. Saudara masih mau membuka gadget, membuka smart TV saudara, lalu mengikuti Truth ID. Ini puji Tuhan saudara. Ada banyak orang yang sudah tidak mau lagi mendengar tentang Tuhan, sudah tidak mau lagi. Dan lebih celaka lagi kalau itu orang Kristen, aktivis gereja, atau rohaniwan bahkan. Yang menjadi Kristen itu karena warisan ini. Karena keturunan ini, saudara. Ya tidak perlu memilih menjadi Kristen dari kecil, lalu bercita-cita menjadi pendeta, masuk sekolah teologi, lalu lulus, lalu menjadi penginjil atau vikaris, ya di satu gereja, lalu jadi pendeta, ya gaji, bisa dapat penghasilan, lalu menikah dengan anak majelis, lalu dipestain, ya, lalu jadi pendeta, naik terus, lalu jadi staf sinode, pengurus sinode, bahkan bisa menjadi ketua sinode. Itu bisa membangun semacam rezim pemerintahan atas orang-orang beragama dengan menggunakan atau mengatasnamakan Tuhan. Melestarikan ini pola hidup keberagamaan warisan ini dilestarikan, saudara. Karena saya dari kecil Kristen, saya memahami sekali hal ini. Saya memahami sekali. Saya tidak mengada-ada. Saudara bisa merasakan, ya, kalau tulus, saudara bisa merasakan fenomena ini, dan ini menjadi keprihatinan kita. Menjadi keprihatinan kita. Pasivitas itu bahaya, saudara. Jadi orang tidak memilih Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya pilihan dan agenda hidupnya. Padahal Tuhan jelas mengatakan kamu yang ditebus bukan milik kamu sendiri. Ya.
1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Jelas Alkitab berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1:21. Jelas Alkitab berkata, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jelas Alkitab berkata di 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15, kalau Yesus sudah mati untuk semua orang yang ini sudah mati. Kalau dia hidup bagi dia yang sudah mati untuk kita. Jadi kita hidup untuk dia yang sudah mati untuk kita. Jadi memang tidak boleh ada agenda lain. Terlahir itu sudah capnya kamu bukan berasal dari dunia ini. Begitu terlahir langsung bagi kamu ya, harus prinsipnya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Begitu terlahir, ahli waris kerajaan surga. Dan untuk memenuhi hal itu harus ada perjuangan, harus memilih. Kalau seorang anak melihat orang tuanya menjadi Kristen standar salah, Kristen warisan, anak ngikut, nggak ada sulitnya. Memang ada fanatismenya juga terhadap agama, bisa bawa golok membela agamanya bisa. Tapi yang Tuhan kehendaki bukan membela Tuhan dengan menggunakan golok, tetapi yang Tuhan kehendaki membela dia dengan mengenakan hidupnya di dalam hidup kita. Dalam perenungan, saudaraku, hari-hari ini saya berdoa, saya merenungkan apa sih Tuhan yang paling bisa menyenangkan Engkau. Bagaimana aku melayani Engkau, Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus itu dan menyenangkan hati Tuhan Yesus itu, ini mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Kalau kita mengenakan hidupnya dalam hidup kita, kita melayani dia, saudara. Dan itu pasti menjadi kesukaan bagi Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Maka yang Tuhan kehendaki itu perubahan demi perubahan, dan itu dibutuhkan keputusan dan pilihan setiap hari. Begitu bangun tidur, anak-anak sudah membuka gadget, ya, main game, ya. Nanti siang jalan-jalan atau kuliah dulu. Alkitab itu dianggap tidak penting. Karena orang tua juga, yang dilakukan orang tua juga begitu. Padahal keputusan demi keputusan, maksud saya, pilihan demi pilihan setiap hari itu mengarahkan arah hidupnya. Kalau arah hidup kita Tuhan dan kerajaannya, ya warna hidup kita akan nampak. Ya mesti kita bekerja, berkarir, studi, mesti, saudara. Tetapi harus jelas bahwa semua ini yang kita lakukan itu hanya melengkapi atau mensupport atau mendukung kehidupan kita yang bergumul untuk mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Nah, saudara, kan kita harus sempurna seperti Bapa, saudara, ya kan? Itu kan bukan berarti kita mau menyamai Bapa. Ya enggak bisa kita menyamai Allah. Seperti Yesus. Ini kan tidak bermaksud kita menyamai Yesus, saudara, tidak mungkin. Ya, Yesus memiliki pergumulan besar, saudara. Tapi dia lulus di situ. Dia lulus, saudaraku. Dia menyelesaikan dengan irama yang benar, saudaraku. Ya, iramanya benar. Apa yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita punya persoalan cuma segini, tapi iramanya sama. Iramanya sama. Jadi kita menjadi miniatur moral Allah. Ya. Miniatur dari
moral Allah. Bukan begini, saudara ya. Bukan begini. Tidak nyambung, tidak sama. Nah, kita hidup di dalam hakikat Allah itu, kita memiliki irama yang sama, saudara. Memang Tuhan Yesus persoalannya besar, kita lebih kecil, ya kan, saudara? Kita memiliki kesabaran, memiliki pengertian terhadap orang lain, menerima orang lain sebagaimana adanya, ya. Kalau Yesus diberi Bapak tanggung jawab memperhatikan sekian miliar manusia, mungkin kita hanya sekian juta, tapi sama, kasihnya sama. Dan itu pelayanan kepada Tuhan Yesus, dan itu harus diputuskan, harus kita pilih. Tidak bisa tidak memilih. Jadi ketika seorang anak melihat orang tua dengan irama hidupnya yang mengikuti Yesus, lalu anak melihat teman-temannya, orang tua teman-temannya, kok beda ya? Dia harus memilih. Dan kalau orang tua berhasil memimpin anak-anaknya, anaknya kan memilih apa yang dipilih orang tua. Tapi kalau orang tua hanya beragama ke gereja, lalu anak melihat juga teman-temannya dan orang tua teman-temannya, agamanya lain sih, tapi juga sembahyang, juga ke rumah ibadahnya sama. Apakah yang membedakan orang Kristen dengan non-Kristen hanya karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu tidak. Yang membedakan itu kodrat. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus sempurna seperti Bapa, kodrat. Perbedaan agama itu bisa menjadi tidak ada artinya kalau hanya sama-sama beragama dan jadi orang baik. Tapi perbedaan agama menjadi sesuatu yang penting dan tajam ketika kita beragama Kristen, benar-benar mengenakan hidupnya Kristus sehingga kita layak disebut Kristen. Nah, saya akan bantu lagi untuk menjelaskan ya saudara. Setiap orang Kristen itu saudara dibenarkan tapi belum tentu sudah menjadi benar. Ya. Dibenarkan tapi belum tentu benar. Jadi kita itu dibenarkan untuk menjadi benar. Jadi bukan hanya dianggap benar, tetapi menjadi benar, saudaraku. Tuhan mendamaikan kita supaya kita bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah atau berdamai dengan Allah. Bagaimana bisa berdamai dengan Allah kalau keadaan kita berubah? Kalau kita mengenakan kodrat daging, kodrat manusia yang meleset, hilang kemuliaan itu kan artinya kurang. Kita tidak bisa krek dengan Allah. Tidak bisa krek. Nah, selama ini kan diajarkan bahwa Allah sudah membenarkan kita. Jadi kita semua sudah benar. Padahal kita harus bergumul untuk berkeadaan benar. Seperti dulu ya saudara. Saya juga sering begitu dulu menjelaskan orang begini saudara. Yesus itu saudara begini, menghubungkan manusia dan Allah gitu saudara.
supaya manusia bisa ketemu Allah. Ini kalau manusia, ini Allah. Salib menghubungkan. Tapi bagaimana implikasinya? Tidak disebut. Dianggap kita ini sudah nyambung saja dengan Allah. Makanya pada waktu Natal kan orang mengeluh-elukan Yesus juru selamat, ya, memikul dosa, juru selamat datang menyelamatkan kita. Rasa-rasanya sudah selamat semuanya. Orang Kristen itu semua sudah selamat. Padahal selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula itu segambar serupa dengan Allah, berkodrat ilahi, supaya bisa berdamai dengan Allah. Dan itu tidak bisa diwariskan secara otomatis, itu pilihan. Nah, kembali kepada anak-anak tadi. Ketika anak-anak melihat orang tua yang beragama Kristen pergi ke gereja, lalu ya dia ikut-ikutan saja pergi ke gereja. Dia melihat teman-temannya juga beragama, orang tuanya juga beragama, pergi ke rumah ibadah, ya sama saja. Suatu hari dia melihat orang-orang Kristen kok brengsek ya, kok non-Kristen kelihatan lebih baik ya. Begitu mudahnya dia pindah agama. Lalu bersaksi, setelah saya keluar dari Kristen masuk agama ini, saya merasa lebih damai. Loh, dulu aja belum mengerti Kristus kok. Sekarang setelah saya masuk agama yang baru, meninggalkan agama Kristen saya merasa damai. Loh, dulu itu you belum Kristen. You belum Kristen dulu. Nah, kalau seperti saudara satu kali diberi alamat makan di satu restoran. Saudara datang ke restoran itu tapi tidak masuk, saudara hanya makan cendol di depan restoran. Lalu teman tanya, udah datang, udah makan di restoran itu? Oh, nggak enak. Aku udah pindah ke restoran yang satu, oh enak bener dia. Loh, kamu belum masuk restoran itu, kau baru makan cendol di depan restoran itu. Jangan bilang restoran itu tidak enak loh, you belum masuk. Nah, makanya kadang-kadang orang berkata kepada saya begini, Pak, dia itu meninggalkan imannya, Pak. Masa? Iya, Pak, dulu itu Kristen, Pak. Sekarang sudah pindah agama, dia meninggalkan imannya. Kalau saya boleh ngomong jujur, dia itu nggak meninggalkan imannya, dia belum beriman. Kalau orang beriman dengan benar mengikut jejak Yesus, itu menikmati keindahan ikut Yesus, nggak akan pindah agama. Tuhan yang berkata damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Itu yang membuat Paulus di penjara bisa berkata bersukacitalah kamu, bersukacitalah kamu. Allah yang benar satu-satunya itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang mengutus putranya Tuhan Yesus, satu-satunya yang diutus, yang juga adalah Tuhan kita, yang mati di kayu salib menebus dosa kita, itu memberi damai sejahtera. Lah saudara belum ikut Tuhan kok bisa mengatakan Kristen itu nggak ada apa-apanya. Loh, you belum masuk. Makanya kalau ada orang berkata bahwa ada seseorang meninggalkan imannya, dia belum beriman. Kalau sudah beriman dengan benar, ikut Yesus, tidak akan pindah agama. Tidak akan. Sebab dia bertemu dengan Allah yang benar. Allah yang benar. Makanya kalau orang belum mengenal kekristenan dengan benar tuh begitu. Ya, kita seringkali sedih juga saudara kalau kita melihat orang Kristen pindah agama.
Sedih juga. Tetapi ya kita harus realistis bahwa orang-orang itu memang belum jadi Kristen yang benar. Hanya beragama Kristen, Kristen warisan. Tidak heran kan pindah agama? Tidak heran, itu sangat tidak heran saudaraku sekalian. Sangat tidak heran. Oleh sebab itu kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita kebenaran. Gereja harus mengajarkan kebenaran yang murni kepada jemaat, saudaraku. Harus mengajarkan kebenaran yang murni kepada jemaat. Yang murni saudara tahu, menjadi seperti Yesus. Jangan memiliki keinginan-keinginan kecuali Tuhan dan kerajaannya. Kok begitu Pak? Ya begitu. Kalau kita memberi ruangan hati kita untuk kesenangan dunia, kita tidak akan pernah menikmati Tuhan. Pernah makan sop enak? Pernah makan sop enak atau makan enak sementara mulutmu masih mengunyah permen min? Anda masih mengunyah permen min lalu makan sop lalu bisa enak? Pernah? Tidak mungkin. Bersihkan dulu mulutmu dari semua rasa, baru bisa merasakan nikmatnya sop atau makanan. Kalau masih ada min, permen min yang pedas itu, Anda bisa dong menikmati makanan yang lain. Tidak bisa. Anda tidak bisa menikmati Tuhan kalau masih menikmati dunia. Nah dulu saya ini termasuk masih menikmati dunia, saudara. Aduh saudara, saya itu manusia seperti saudara juga yang jatuh bangun. Tapi sekarang saya memilih Tuhan. Saya memilih Tuhan. Ini pilihan dan kita harus mengupdate pilihan kita. Mengupdate pilihan kita. Mengupdate itu memperbaharui supaya makin kokoh, makin fokus dan tidak memberi ruangan untuk yang lain. Saya kira 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu masih adalah pikiran pengen punya apa gitu. Tapi dengan adanya COVID ini, saya banyak duduk diam di kaki Tuhan. Aku memilih Tuhan. Aku memilih Tuhan. Aku memilih-Mu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku.
Saudara, ini saya ingatkan ya, cita rasa jiwa kita itu dirusak oleh dunia. Karena kita menunda memutuskan, menunda memilih. Dan beberapa waktu ini saya selalu mengingatkan dan akan terus saya ingatkan. Anda tidak boleh tidak berkomitmen. Kalau kita punya hutang 1 triliun, jelas tidak bisa membayarnya, tidak bisa mengembalikan. Tapi jangan sekali-kali tidak berkomitmen untuk mengembalikan. Jangan berkata, nanti deh kalau saya punya uang, saya akan menyatakan kesediaan saya membayar. Loh, saudara berhutang. Saudara harus berani berkata, saya akan bayar, titik. Soal bisa tidak bisa, nanti aku akan berjuang. Aku akan membayar. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita berhutang untuk hidup menurut roh. Roma 8 ayat 12-14. Kita harus mengatakan, aku mau ikut Yesus. Aku mau hidup seperti dia hidup. Aku mau hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Aku mau meninggalkan dunia. Saya memilih pulang. Orang mungkin lihat kita sudah seperti orang yang hilang akal. Edan itu masih hidup kok mau pulang. Saya beritahu satu hal, saudara. Orang yang rindu pulang ke surga bukan jadi pesimis hidup loh. Dia optimis. Dia malah memaksimalkan potensi untuk berkarya lebih banyak. Jadi kalau orang berkata aku mau pulang ke surga saja lalu lemes-lemes berdoa saja di rumah, itu salah. Pasti salah dia. Memutuskan dulu, aku mau mengikut Yesus. Maka rumus hidup kekristenan adalah aku bersedia melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Atau aku mau melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Karena Alkitab berkata di Matius 19, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kita berkata, aku mau melakukan apa yang mustahil ini. Orang kaya menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin, itu tidak mudah. Coba kalau dia berani lakukan itu. Ia tidak langsung jadi rohani, bertahun-tahun hidup dengan cara berpikir duniawi kok. Tapi ketika dia melangkah menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin, di situ dia digarap Allah. Nah itu loh indahnya. Maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita yang harus mengambil keputusan. Kalau dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, artinya ya bagi yang mengasihi. Aku belum sempurna, Tuhan. Aku jauh dari sempurna. Bahkan catatan hidupku pun buruk. Tetapi aku memilih untuk sempurna. Aku memutuskan pulang. Nah itu yang benar. Dunia kita hari ini tidak kita hadapi dengan integritas, ketekatan, kenekatan, komitmen yang bulat. Terhanyut sampai tidak bisa balik lagi, saudara. Allah mau merancang kita jadi manusia yang agung. Tapi keputusan demi keputusan tiap hari itu tidak mengarah kepada rencana Allah itu. Sibuk dengan banyak hal, engkau sampai tidak bisa balik. Engkau tidak bisa menemukan dirimu sendiri. Engkau telah menjadi manusia seperti yang dunia bentuk. Jadi kalau dulu waktu masih muda atau sudah mulai dewasa, ya saya lupa terakhir kapan
Saudara tahu nggak tarik tambang? Tarik tambang. Ada kelompok sana, ada kelompok sini. Ada ada 10 orang atau 10 orang atau lebih ya. Saya itu membayangkan bahwa saya ada di bagian sini mau narik orang ke surga. Tapi ada banyak orang dengan pengaruh dunia menarik banyak orang ke neraka. Saya tidak boleh setengah-setengah. Saya tidak boleh mengharapkan dan mengandalkan orang lain. Saya tidak yakin orang apakah sepenuhnya menggunakan tenaganya. Tangan berdarah-darah ya enggak apa-apa, aku tarik. Nah, cari teman yang bisa narik tambang seperti ini enggak gampang, saudara. Orang lebih baik mengalah. Dan ini pun keputusan sebelum orang terbawa oleh cita rasa dunia, maka hadirlah suara kebenaran, saudaraku. Hadirlah suara kebenaran ini. Yang mengajak kita mengakhiri dunia ini dan kita memilih Tuhan. Saya harus se-ekstrim-ekstrimnya di kutub ini pendeta soalnya. Pembicara, saudara. Bapak rohani, saya harus se-ekstrim-ekstrimnya di sini. Sudah se-ekstrim-ekstrimnya saja belum tentu bisa mempengaruhi orang di sekitar saya loh. Karena sudah terlanjur cita rasanya rusak. Duit, harta, kesenangan dunia, perasaan, kesombongan, keangkuhan. Aku harus sudah mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Sebelum roda waktu berhenti, ku berbalik dengan sepenuh hati dalam genggam kasih anugerah, hidup dalam jalan anak Allah. Seperti hidup Yesus jalani dengan rela hati, aku jalani. Takkan sekalipun menoleh ke belakang, dunia diambang akhir kehancuran. Tiada lagi yang diharapkan di bumi ini, aku hanya menumpang. Aku sungguh-sungguh harus berkemas-kemas dari percintaan dunia terlepas. Tiada lagi yang ku ingini selain jumpa Yesus kekasih hati. Kalau anak kita lihat hidup kita wajar, kalau jemaat lihat hidup kita wajar, kalau teman-teman sekitar kita melihat hidup kita wajar, mereka tidak akan mengambil keputusan untuk memutuskan hidup secara benar, yaitu mengikut Yesus. Kita sudah se-ekstrim-ekstrimnya saja belum tentu loh orang terinspirasi.
akhiri jalan hidupmu, saudara. Akhiri. Saudara tidak akan pernah menyesal. Berdamai dengan Allah dengan hati yang bersih. Tidak terikat dengan percintaan dunia. Asal ada makan pakaian cukup. Kalaupun kita studi, kita karir, kita bisnis, karena kita sedang mengawal pekerjaan Tuhan, bukan karena mau memiliki rumah mewah, mobil mewah, atau harta banyak. Saudara tidak akan tertolong kalau tidak mulai sekarang berubah, saudaraku. Tidak bisa. Saudara berdoa minta petunjuk Tuhan, nanti saudara tahu.